Untuk memastikan bahwa keamanan nasabah itu adalah setiap transaksi daripada pedagang emas fisik digital ini itu semuanya terregistrasi ke sistem kita secara real time API gitu. Begitu pedagang emas digital ini mendapatkan izin dari Bapepti dan juga mendapatkan menjadi member kami, maka dia itu harus menempatkan emas fisik di kami. Mungkin next untuk beli emas secara digital jangan takut teman-teman. Selama belinya itu kepada pedagang emas yang sudah terdaftar di Bapepti dan juga sudah menjadi member daripada kami, seperti itu. Halo semuanya, selamat datang di channel Halo Mas bersama saya Willy. Nah, sekarang saya lagi nggak di studio, saya lagi sama Pak Yugi. Halo Pak Yugi, apa kabar Pak? Baik. Nah, Pak Yugi ini boleh dong dijelasin, Pak Yugi ini dari mana dan sebagai apa? Oke. Hai, halo penonton Halo Mas. Perkenalkan saya Yugi Andi Tirta Saputra. Saya direksi di PT Indonesia Clearing House. Oke, dari Indonesia Clearing House. Ya. Nah, penonton, kali ini adalah video yang spesial banget karena Pak Yugi ini bersedia untuk kita tanya-tanya seputar keraguan kita selama ini dalam berinvestasi emas digital. Jadi di sini ada banyak pertanyaan yang memang saya pengen tanyain, itu juga dari penonton-penonton Halo Mas, seperti misalnya nanti kita akan bahas, kira-kira kalau misalnya platform emas digital itu tutup, apakah ICH ini bertanggung jawab atas emas yang sudah kita beli di platform itu, dan mekanisme pengembalian itu seperti apa? Nah, pertanyaan yang pertama dulu nih, Pak Yugi. Sebenarnya ICH ini tuh lembaga resmi pemerintah kah? Dan tugasnya itu sebenarnya apa, Pak? Oke, jadi coba saya jelasin ICH dulu ya. Oh, boleh Pak. Oke, PT Indonesia Clearing House ini adalah lembaga clearing di mana kita ini mendapat izin dari Bapepti. Bapepti itu adalah regulator kami yang ada di bawah Kementerian Perdagangan. Nah, kami di lembaga clearing ini tugasnya adalah memberikan penjaminan atas transaksi yang terjadi di perdagangan emas digital, seperti itu. Nah, jadi dengan adanya lembaga clearing, kemudian ada pedagang emas digital ini, berarti tandanya adalah emasnya itu ada di kita. Jadi itu adalah fungsi kami untuk memberikan keamanan dari pihak masyarakat dan juga nasabah yang melakukan pembelian emas digital ini. Oh, jadi sebagai pengawas aja atau penyimpan emasnya juga, Pak? Kita melakukan dua fungsi, jadi satu monitoring dan juga penyimpanan daripada emas fisiknya, seperti itu. Oke, jadi untuk emas-emas yang teman-teman beli di digital, walaupun emasnya nggak kelihatan, itu emasnya ada di... Ada semua di kami, seperti itu. Jadi mungkin saya jelasin mekanismenya kali ya, Pak ya? Pak ya. Boleh Pak. Jadi pertama itu, begitu pedagang emas digital ini mendapatkan izin dari Bapepti dan juga mendapatkan menjadi member kami, maka dia itu harus menempatkan emas fisik di kami. Di mana kami itu juga menunjuk kami punya logistik dan juga vaulting, di mana emas fisik ini ditempatkan di sana. Di tempat yang aman? Di tempat yang aman, di vaulting kami gitu. Oke. Jadi emas fisik ini, jadi kalau misalnya mereka mau melakukan transaksi pertama kali, mereka harus punya 10 kilo dulu. 10 kilo minimum? Yes, untuk aturan yang saat ini ya, gitu, 10 kilo yang minimum, baru mereka boleh berjualan. Lalu jika saldo transaksi pedagang emas fisik ini turun dari 10, turunnya kenapa? Karena emas ini kan dijual melalui digital platform gitu kan. Nah, begitu dijual kemudian mencapai level tertentu, maka dia harus top up lagi 10. Gitu. Per 10 kilo berarti Pak top up-nya? 10 kilo, ya. Jadi per 10 kilo begitu habis mencapai titik 2 kilo, maka dia harus top up lagi 10 kilo lagi. Seperti itu. Nah, kemudian ini kan kalau misalnya baru awal ya. Kalau misalnya nanti sudah berjalan, itu gimana? Gitu kan? Nah, seperti misalnya member kami, anggota kami itu ada Antam, dan juga Treasury, Indogold, Lakumas, seperti itu. Dan juga koin syariah ya? Syariah coin, sorry. Ya. Jadi, dari 5 ini mungkin sudah berjalan kan? Nah, sudah berjalan juga total aum daripada masyarakat nasabah emas yang ada di mereka itu juga udah lebih besar. Nah, lebih besarnya itu misalnya seperti ada satu pedagang yang sudah sampai 200 kilo, ada juga yang 2,5 ton. Totalnya itu Pak? Totalnya. Oh, banyak ya berarti ya? Jadi emas ini itu sudah disimpan di kami. Jadi kita ada bekerjasama dengan beberapa vendor vaulting seperti itu. Nah, emas-emas ini itu ada disimpan di sana, kemudian kita monitor. Kira-kira dari misalnya anggap yang 2,5 ton tadi. 2,5 ton ini sudah terjual berapa sih? Ini klien-kliennya itu
siapa aja yang sudah memiliki emas ini gitu. Jadi misalnya dari 2,5 ton ternyata 2,4-nya sudah terjual. Maka 2,4 ini itu tercatat di kita. Ini sudah bukan miliknya si pedagang emas, tapi sudah miliknya nasabahnya gitu. Tapi di kami itu karena ini adalah sifatnya juga kita melindungi konfidensial daripada nasabah, maka kita hanya melihat kode daripada klien tersebut. Jadi klien ID gitu dari masing-masing pedagang. Jadi misalnya kalau Mas Willy itu di mana di Antam dia beli, kemudian ada kode ID-nya, maka misalnya punya 5 kilo gitu kan. Nah, maka 5 kilo ini yang tercatat di ICH juga. Seperti itu. Oke, berarti nasabah kalau misalnya mau ngecek apakah emas dia itu ada di ICH, bisa ya Pak ya? Bisa. Jadi nanti bisa langsung masuk aja ke website kami, di mana nanti mungkin nanti di-share ya. Oh iya, nanti dimasukin di deskripsi ya linknya. Sama itu di linknya. Jadi nanti di situ nasabah ini tinggal masukin pedagang emasnya siapa. Lalu kemudian klien ID-nya berapa. Lalu diklik, kemudian keluarlah. Dicocokkan dengan yang ada di aplikasi. Jika di aplikasinya ternyata punya 5 kilo dan ternyata 5 kilo juga, aman. Jadi kalau sampai nanti kenapa-napa di pedagang emas digital ini, maka nasabah ini bisa datang ke Bapepti untuk mengklaim emasnya ini gitu. Jadi kalau misalnya kondisi default yang tadi Pak Willy bilang kan, kalau sampai default gimana nih gitu kan, maka datang ke Bapepti, bilang klien ID saya, tunjukkan emasnya seperti apa, dengan klien ID seperti apa, catatannya kita samakan. Jika udah sama, maka bisa di klaim seperti itu. Berarti ini tapi notes dulu ya, karena lembaga clearing ini kan ada beberapa nih ya, Pak Yugi ya. Mungkin ini kalau misalnya yang di bawah ICH itu ada platform apa aja nih Pak? Di kita ada Antam, Treasury, Antam, kemudian Indogold, Akumas, dan juga Syariah Coin. Syariah Coin. Nah itu beberapa platform emas digital yang kalau misalnya kamu mau cek klien ID kamu itu sama nggak saldonya seperti yang ada di datanya di ICH itu, khusus untuk yang platform itu aja ya. Kalau misalnya platform yang dipegang sama clearing lain itu belum bisa ya Pak Yugi ya? Iya, itu berbeda. Jadi nanti mungkin ngeceknya dengan lembaga clearing yang lain seperti itu. Nah tadi kan Pak Yugi sempat mention nih, platform itu harus deposit dulu berupa emas fisik. Ya, per 10 kilo sebelum mereka bisa jualan ke nasabah. Nah, kira-kira berarti pas waktu si platform itu nyetor, siapa sih lembaga yang memverifikasi emas itu asli atau enggak? Atau mungkin dari ICH sendiri ada kriteria, misalnya harus kepingan berapa gram, harus karatas seberapa? Jadi untuk awal-awal mereka masukin ini kan kita mau ngecek dong, ini asli atau enggak gitu kan. Maka kita itu kita bekerja sama dengan vaulting-nya dan juga pihak assayer seperti itu. Nah, assayer ini juga tersertifikasi. Jadi dia akan mengecek daripada emas-emas yang disimpan di kami itu sesuai nggak standarnya dengan peraturan dari Bapepti, yaitu 999. Nah, kalau misalnya sudah sesuai, maka itu kita terima. Ada juga beberapa yang kita tolak karena kurang kadarnya. Seperti itu. Kalau 99,8 ditolak Pak? Tolak. Jadi 99,9 seperti itu. Nah, untuk batangannya seperti apa, itu ada diatur di peraturan Bapepti juga. Itu paling kecil 1 gram, sorry. Nah, 1 gram ini bisa 1 gram, bisa 5 gram sampai dengan 1 kilo. Nah, biasanya mereka ini selalu mendapatkan 1 kilo Pak di kami. Per batang 1 kilo? Yes. Karena kenapa? Karena untuk biaya assay-nya kan mahal. Jadi supaya untuk menjaga tingkat ekonomisnya ya otomatis biasanya kasih yang 1 kilo. Itu emasnya dalam bentuk apa Pak? Bermerek kah? Apa non merek? Ada merek, tapi kita mengikuti dari SNI, yaitu 99,9. Berarti selama mau ada merek atau nggak ada merek, selama dia sudah kadarnya 999 dan juga beratnya sudah sama, maka itu kita terima. Nah, Pak Yugi, kalau misalnya saya calon nasabah emas digital nih, gimana sih cara Pak Yugi sebagai orang ICH itu bisa menjamin kalau misalnya emas digital yang saya beli itu memang benar-benar ada emasnya? Jadi kita perlu ketahui bahwa ICH ini kan lembaga clearing, di mana lembaga clearing ini under Bapepti, di mana Bapepti ini juga selalu melakukan audit kepada lembaga clearing. Nah, mereka juga melakukan audit untuk mengecek nih emasnya yang ada disimpan di ICH, di vaulting yang ditunjuk oleh ICH ini, dia akan audit. Nah, begitu dia audit, dia akan melihat bahwa
oke, emasnya sesuai dengan yang ada di catatan ICH. Jadi seperti itu. Nah, untuk memastikan bahwa keamanan nasabah itu adalah setiap transaksi daripada pedagang emas fisik digital ini itu semuanya terregistrasi ke sistem kita secara real time API gitu. Nah, dari situ kita akan melihat bahwa ini jumlah daripada saldo-saldo emas yang dimiliki oleh nasabahnya itu berapa, dan itu udah sesuai dengan catatan kita. Dan kita juga membuka kepada pihak masyarakat untuk bisa mengecek juga, dan nasabah-nasabah ini bisa mengecek ke yang tadi, website yang tadi yang saya ini. Nah, dari situ akan terlihat bahwa memang ini emasnya ada seperti itu. Nah, kalau sampai dia emas daripada pedagang fisik digital ini kurang daripada berapa yang dijual, ya, bukan yang dijual. Jadi misalnya anggap dia punya 10 kilo, sudah terjual 7 kilo, maka kita udah kasih reminder sama dia sebelumnya untuk top up. Untuk top up. Kalau misalnya dia nggak top up, maka itu bisa suspend dan kita bisa kasih surat seperti itu. Nah, kalau misalnya dia top up, itu kita batasannya daripada Bapak itu 2 kilo, 2,5 kilo, sorry. Ya, 2,5 kilo itu harus melakukan top up lagi. Tapi kita sebelum itu dari 5 kilo itu pun kita udah kasih early reminder. Nah, jadi itu yang mungkin bisa menjawab keraguan daripada teman-teman semua gitu terkait daripada bener nggak sih emasnya ada. Berarti selain dicek emasnya ada atau enggak, itu juga dicek spesifikasinya asli atau enggak ya, Pak? Yes, yang tadi saya udah jelaskan sebelumnya. Jadi daripada emasnya ada dan juga kualitinya sesuai dengan yang ditentukan seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Pak Yogi, dan ini menurut saya pertanyaan yang paling penting yang pengen saya tanya ke Bapak. Kalau misalnya saya investasi di salah satu platform emas digital yang di bawah, yang emasnya itu clearingnya itu ICH. Kalau misalnya terjadi apa-apa nih sama platform tempat saya beli, terus misalnya saya mau tarik emas saya, gimana mekanisme tariknya, dan apakah yang saya dapat itu bentuknya emas fisik atau uang cash? Kalau misalnya di menarik emas, itu tergantung daripada pedagang emasnya. Kalau biasanya withdraw dalam bentuk fisik emas, itu biasanya minting seperti itu. Ada minting cost, cetak. Ya, biaya cetak. Nah, biaya cetak ini bervariasi kan daripada pedagang-pedagang emas yang ada. Ada yang lebih mahal, ada yang lebih murah seperti itu. Dan biasanya itu juga terpengaruh daripada spread yang ditawarkan daripada pedagang emas ini gitu. Nah, tapi kalau misalnya tadi Pak Willy bilang kalau kondisinya ada masalah, berarti kondisi adalah dia default atau bankrupt misalnya. Itu tenang aja, karena emasnya tetap di kita dan kita tidak akan mengeluarkan ini, karena untuk pedagang emas digital mengeluarkan emas ini daripada voting kita itu hanya boleh yang punyanya dia sendiri. Yang belum saldo terjual. Ya, yang belum terjual. Kalau yang sudah terjual itu tidak bisa dikeluarkan. Seperti itu. Jadi kalau misal sampai default, maka emasnya teman-teman semua itu aman di kami. Tinggal nanti teman-teman ini datang ke Bapepti untuk melakukan proses pengeluaran daripada emas tersebut. Jika kalau misalnya kan ini kan yang disimpan kan 1 kilo gitu kan, kepengen 1 kilo atau misalnya yang 500 gram gitu. Sedangkan misalnya teman-teman punyanya anggap 2 gram atau misalnya 0, berapa gram gitu kan. Nah, kalau yang kejadian seperti ini, maka bisa dijual, kemudian diberikan cash untuk yang nilai-nilai yang out ya, sesuai yang, gitu ya Pak ya. Ya, kalau misalnya bisa dalam bentuk kepingan, selama tersedia mungkin aja. Jadi mekanismenya nanti diatur oleh Bapepti waktu pas dia default. Jadi nanti sebuah nasabah yang nabung di platform yang tutup itu nanti akan dicek punya gramasi berapa. Nanti mungkin kalau misalnya yang kecil-kecil kayak tadi Pak Yogi mention 0, sekian atau di bawah 10 gram lah yang kecil-kecil itu mungkin disarankan untuk jual. Tapi kalau misalnya punya misalnya 1 kilo atau 500 gram ya mungkin ada 1 keping seperti itu bisa dikasih fisik atau dijual ya. Ada 2 opsi gitu ya Pak ya. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak Yogi. Jadi kalau misalnya kita ngomongin investasi emas digital ini kan emasnya tidak terlihat nih, dan kalau misalnya menurut saya pribadi itu rawan dimanipulasi sama sistem. Betul. Nah, gimana kalau misalnya dari Pak Yogi sendiri itu untuk menjamin keamanan dan juga kenyamanan nasabah? Jadi seperti yang saya udah jelaskan sebelumnya, kita ICH menyediakan website di mana nasabah-nasabah ini bisa melakukan pengecekan terhadap saldo daripada emasnya masing-masing. Sehingga kalau misal sampai ada yang berbeda
langsung dilaporkan kepada kami. Berarti tandanya itu adalah ada mungkin bukan manipulasi ya Pak ya, tapi lebih ke arah kayak delay waktu gitu ya. Tidak update secara real time ya? Harusnya real time, tapi kalau sampai ada delay kan kita juga melihat lah. Tapi kalau sampai delay waktunya terlalu jauh, berarti tandanya ini ada sesuatu. Dan kami pasti akan turun untuk melakukan pengecekan daripada registrasi daripada masing-masing pedagang emas digital ini, seperti itu. Jadi harusnya sih kita sudah memberikan ini untuk dikonfirmasi daripada nasabah-nasabah pedagang emas digital ini, seperti itu. Oke, jadi mungkin nanti sosmednya dari ICH bakal ditampilin juga ya, Pak Yogi ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya keraguan, misalnya pengen cocokin nih dengan yang di aplikasi sama yang ada datanya di ICH, itu bisa ya, Pak Yogi, gampang ya. Oke. Nah, pertanyaan terakhir, Pak Yogi. Kalau menurut Pak Yogi, apa sih kelebihan investasi emas digital? Oh, jadi mungkin kalau misalnya dulu, mungkin gini, kita lihat dulu sebelum, kan ini kan ada dua. Ada investasi membeli emas fisik langsung atau membeli emas secara digital, seperti itu kan. Kalau membeli emas secara fisik, maka satu, saya mesti ke toko, kemudian saya beli, saya simpan. Ini ada banyak resiko nih. Kalau misalnya kita beli, satu, belinya oke, harga pasti lebih mahal. Kedua, begitu saya bawa pulang, pasti di jalan ada resiko di mana ini pasti bisa misalnya dirampok atau segala macam. Even saya simpan di rumah pun ada resiko juga. Nah, waktu pas saya jual, harganya pun juga spreadnya lebih tinggi, gitu kan? Kalau yang saya tahu ya. Nah, kalau misalnya dari secara digital itu lebih mudah. Satu, saya beli nggak perlu saya ke toko, saya bisa dimanapun saya bisa beli. Yang penting ada internet gitu kan. Terus kedua, simpannya gimana? Simpannya mereka yang simpan, yaitu mereka simpan di lembaga clearing seperti itu. Jadi harusnya nggak usah pusing terhadap penyimpanan emas digital juga, gitu kan. Nah terakhir waktu pas jual, biasanya spread daripada pedagang emas digital ini sangat kecil gitu. Jadi itu adalah salah satu yang menguntungkan dibandingkan kalau saya jual lagi emas fisik ini ke toko lagi gitu kan. Seperti itu. Jadi mungkin itu sih Pak. Lebih praktis ya Pak ya, dan cocok buat anak-anak muda ya. Iya. Jadi resiko penyimpanannya sebenarnya yang nggak ada karena ditanggung sama ICH. Terus juga untuk proses transaksinya juga bisa di mana aja ya, Pak Yogi ya. Nah oke, Pak Yogi, sebenarnya pertanyaannya udah habis. Tapi ada nggak sih dari Pak Yogi yang mau disampaikan ke penontonnya Halo Mas terkait investasi emas digital nih? Mungkin next untuk beli emas secara digital jangan takut teman-teman, selama belinya itu kepada pedagang emas yang sudah terdaftar di Bapepti dan juga sudah menjadi member daripada kami, seperti itu sih. Syaratnya berarti mutlak ya Pak ya, harus sudah terdaftar di Bapepti. Betul. Oke, jadi kalau misalnya ada platform emas digital namanya itu yang diputer-puter ya, atau belum ada izinnya, lebih baik cari yang berizin, seperti itu. Oke, kalau udah berizin itu sudah pasti ada fisik emasnya. Betul. Dipegang sama lembaga clearing masing-masing. Yes. Gitu, oke. Pak Yogi, thank you banget sekali lagi udah nyempetin waktu, salah satu BOD dari ICH. Thank you banget Pak Yogi, makasih banget. Dan buat teman-teman semua, kalau misalnya kalian masih ragu untuk investasi emas digital, nggak perlu ragu lagi, karena memang ICH ini sebagai lembaga clearing itu memang pegang fisik emasnya. Jadi semua emas digital yang kamu beli lewat platform yang sudah terdaftar di Bapepti, itu beberapa platform itu dipegang sama ICH ini. Jadi untuk resikonya sendiri itu lebih aman, sehingga kalau misalnya ada apa-apa sama platform itu, ICH yang bertanggung jawab untuk kembaliin fisik emasmu, either itu berupa fisik emasnya atau berupa uang cash gitu. Oke, Pak Yogi sekali lagi terima kasih banget udah sempetin, dan teman-teman semua. Jadi thank you banget yang udah sempetin nonton video ini, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.